Kita lanjutkan materi, yaitu langsung kepada teknik menjurnal. Pertama, jurnal pembelian. Jadi kalau perusahaan dagang berarti beli dan jual. Yang pertama kita lakukan, eee, jurnal pembelian. Nah, ketika kalian membeli barang, coba bayangkan kalian datang ke toko, ke grosir, atau misalnya bisa jadi online juga, beli gitu ya. Berarti ada transaksi beli, ada transaksi, entah itu belinya itu secara tunai atau utang gitu. Setelah itu apa? Barang itu untuk bisa sampai ke tempat kita, berarti perlu yang namanya ekspedisi atau biaya angkut gitu kan. Ketika barang sudah sampai ke gudang, ke tempat kita, dicek dong ya kan, dicek. Ada nggak sih yang nggak sesuai dengan spesifikasi? Ada nggak sih yang cacat misalnya? Kalau ada dan memang perjanjiannya diperkenankan untuk dikembalikan, ya kita bisa kembalikan. Itu ya, itu berarti udah ada 3, beli, biaya angkut, sama mengembalikan barang yang sudah dibeli. Berikutnya kalau tadi kita belinya utang gitu ya, berarti sekarang kita harus bayar. Berarti paling tidak di sini di jurnal pembelian barang ini ada, 4 lah ya, ada 4 kegiatan atau jurnal gitu. Kita bahas yang pertama pembelian barang dagang, ini sorry ada typo, ada salah ketik atau saltik. Misalnya nih ya, pada tanggal 5 April perusahaan membeli barang dagang dari Brian Company sebesar 25.000 dengan term 2/10 N/30, FOB-nya adalah shipping point. Ini ada namanya FOB ya, ada FOB-nya shipping point. Nah, yang pertama ini dulu, membeli barang ya, membeli barang berarti barang itu masuk ke perusahaan. Ketika barang masuk ke perusahaan tuh sebagai aset, asetnya bertambah. Kalau aset bertambah berarti di-debit dong ya, merchandise tadi. Maka jurnal yang di-debit adalah merchandise inventory. Nah, merchandise inventory atau persediaan barang dagang ini dibelinya pakai apa? Pakai uang, pakai cash atau utang. Ini menandakan utang. Mana yang dia kok menandakan utang, kok kita bilang itu menandakan utang? Ini loh, ada term 2/10 N/30, itu menandakan bahwa, transaksi itu utang. Maka ketika utang berarti yang dikredit bukan cash, melainkan account payable atau utang dagang. Nah, kalau misalnya pembelian secara tunai, maka jurnal pada tanggal 5 ini ya merchandise inventory, kemudian kreditnya adalah cash. Kalau misalnya ternyata, pembeliannya secara tunai. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya N/30 itu ya. Nah, N/30, 2/10. Nah, itu sebetulnya apa? Nah, kita lihat 2/10 ini menandakan bahwa perusahaan itu akan mendapatkan 2% diskon kalau dia membayar dalam jangka waktu 10 hari gitu, 10 hari gitu. Kan kalau tadi itu dia ngutang, kalau misalnya, dia bayar dalam jangka waktu 10 hari maka dapat diskon 2%. Nah, hutangnya tersebut itu harus dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari, itu maksud dari term-nya. Nah, sekarang FOB, kita klik sini ya, FOB. Shipping point, apa sih maksudnya shipping point itu? Nah, di sini ada, penjelasan FOB shipping point, nih ada penjelasan seperti ini, di mana ini ada, eee, apa namanya, barang itu dia hanya sampai diantar oleh penjual atau seller, itu hanya sampai di tokonya, hanya sampai di gudangnya, dia nggak sampai antar ke pembeli. Maka dari itu di sini ya, jadi yang apa namanya, menanggung ongkos kirimnya siapa? Yang menanggung ongkos kirimnya adalah yang buyer atau pembeli. Beda dengan destination. Destination, apa sih maksudnya destination? Tujuan. Nah, maksudnya di sini si penjual itu akan mengirimkan barang, akan mengantarkan barang sampai tempat pembeli. Sehingga siapa yang akan bayar? Yang akan bayar adalah seller. Nah, ini aja kalau misalnya kalian bingung tuh diingetin aja, destination, apa sih destination? Tujuan. Oh, barangnya diantar sampai tujuan. Kalau barangnya diantar sampai tujuan, berarti yang nanggung ongkos kirim siapa? Ya penjual,
gitu. Udah itu aja yang diingat, nanti kalian, yang lain ngikut, gitu ya. Nah, kembali lagi ke slide yang tadi ya, kembali lagi ke slide yang tadi, berarti di sini kalau FOB-nya shipping point, siapa yang bayar? Perusahaan atau si Brian ini? Kalau shipping point berarti si Brian kan nggak ngantar ke tempat perusahaan kita, berarti perusahaan kita akan bayar. Nah, berarti akan ada yang namanya ongkos kirim barang, ini. Jadi ada jurnal pembayaran ongkos kirim atau freight ini namanya. Nah, contoh kasusnya ya, pada tanggal 6 April, perusahaan membayar biaya angkut sebesar $900 atas, barang yang dibeli pada tanggal 5 tadi. Ini jurnalnya apa? Kita lihat jurnalnya. Nah, jurnalnya yang di-debit adalah merchandise inventory, cash karena memang pakai cash. Nah, sekarang pembahasan kita di sini, kenapa kok di jurnal sebagai merchandise inventory, padahal kan nggak ada tambahan inventory secara kuantitas. Nah, di sini konsepnya kita sekali lagi kita menggunakan sistem perpetual, konsepnya adalah ketika kita membeli barang, ada ongkir, maka ongkir itu nambah biaya barang, nambah harga barang kita. Sehingga nanti kalau kita jual barang itu si ongkirnya udah kita masukin, jadi kita nggak terlalu kecil apa namanya, ngejualnya gitu, ya. Jadi harus dipikirkan itu supaya kita nggak rugi gitu sebenarnya. Nah, sehingga di sini, si ongkirnya itu menambah nilai barang, bukan kuantitas, nilai. Maka dari itu merchandise inventory-nya di-debit. Nah, kemudian itu jurnal kedua. Jurnal ketiga tadi itu, barang sudah sampai ke gudang, sudah sampai ke, apa namanya, perusahaan, ternyata ada yang nggak sesuai, kita kembaliin. Makanya ada namanya jurnal retur pembelian atau jurnal retur pembelian atau purchase return and allowance. Misalnya nih, transaksinya kasusnya, pada tanggal 8 April perusahaan mengembalikan barang yang rusak, ini aja ada barang yang rusak, kepada Brian Company. Brian Company tadi itu perusahaan grosirnya ya. Dan was granted artinya Brian Company itu, menjamin bahwa ada pengembalian utang sebesar 4.000 karena barang tersebut dikembalikan. Nah, berarti bayangkan kalian mengembaliin barang, terus kemudian kalau dibilang granted kredit itu artinya utang kalian itu dikurangi, berarti jurnalnya apa? Hutang berkurang, barang berkurang. Hutang berkurang di debit, barang berkurang di kredit, maka jurnalnya adalah account payable-nya di debit, merchandise inventory-nya di kredit. Jadi ini ada beberapa tambahan ini ya, nanti tambahan jurnal, tapi di sini sejauh ini sampai jurnal ketiga, tambahan jurnalnya, di merchandise inventory, persediaan barang dagang. Lanjut ke jurnal berikutnya, ini ndak perlu dulu. Jurnal berikutnya apa? Pembayaran. Nah, udah sampai pembayaran berarti udah selesai di jurnal pembelian. Oke, pembayaran dengan diskon sekarang, karena pembahasannya itu lebih kepada purchase discount atau, potongan pembelian gitu. Kasusnya, pada tanggal 15 April, tadi belinya tanggal berapa ya? Tadi belinya tanggal 5 April, oke. Nah, sekarang pada tanggal 15 April, perusahaan membayar seluruh, utang ke Brian Company. Coba lihat cek tadi, utangnya berapa gitu. Nah, utangnya kalau kalian cek lagi ke slide yang tadi gitu ya, utangnya itu kan awalnya beli 25.000 kan, kemudian dikembalikan 4.000, artinya utangnya sekarang berapa? Utangnya sekarang 21.000, itu yang dibayar, utang dibayar berkurang, maka account payable-nya di-debit. Nah, karena tadi katanya kalau bayar dalam jangka waktu 10 hari dapat diskon, maka kita perlu menghitung diskon. Berapa diskonnya tadi? Diskonnya 2%. 2% dari berapa? 2% dari utang yang dibayar, 21.000 dikalikan dengan 2%. Berapa? 420. Ini adalah diskon pembelian. Nah, sehingga diskon pembelian kita lihat jurnalnya apa diskon pembelian? Cling, ya. Diskon pembelian ternyata di jurnal kredit, yaitu merchandise inventory, yang dikreditkan adalah merchandise inventory.
Kemudian cash yang dibayarkan karena kita dapat diskon ya, maka cash yang kita bayarkan juga nggak akan sebanyak utang kita. Kalau kita dapat diskon kan, diskonnya itu 420. Mungkin kalian bertanya-tanya di sini, kenapa diskonnya itu kok jadinya yang dikredit, di jurnal kredit itu menjadi inventory gitu. Di sini sekali lagi kita menggunakan sistem perpetual. Di mana sistem virtual itu ketika ada diskon, diskon itu kan mengurangi nilai barang gitu. Jadi kalau kita beli barang, "Oh barang itu berapa sih harganya awalnya? 200.000 tapi aku dapat diskon loh." "Berapa diskonnya?" "Diskonku, 20.000." Jadi barang itu nilainya berapa? 180. Itu maknanya bahwa diskon mengurangi harga barang yang kita beli. Maka dari itu kalau ada purchase diskon, kalau ada potongan pembelian, itu jurnalnya langsung mengkreditkan merchandise inventory. Nah, sekarang kalau bayarnya tidak di, 10 hari gitu ya, lebih dari 10 hari gitu, misalnya perusahaan bayarnya tanggal 25 April, berarti sudah nggak dalam waktu 10 hari, berarti pembayaran tanpa diskon. Bagaimana jurnalnya? Langsung aja account payable pada cash, yaitu 21.000. Nah, itu untuk jurnal pembelian, jurnal penjualan next video, oke?